saya di sini akan menyampaikan materi tentang yang A atau yang pertama, karakteristik ekonomi Islam. Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam, yaitu yang pertama, Rabbaniyah Mazhar, yaitu bersumber dari Allah, yang menyatakan bahwa ekonomi Islam merupakan ajaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kegiatan ekonomi yang diajarkan adalah bertujuan untuk memperkecil kesenjangan di antara masyarakat sehingga umat manusia bisa hidup dalam kesejahteraan dunia dan akhirat. Yang kedua, Rabbaniyah al-Hajj, yaitu yang bertujuan untuk Allah. Ekonomi Islam juga bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala aktivitas ekonomi merupakan suatu ibadah yang diwujudkan dalam hubungan antar manusia untuk membina hubungan dengan Allah. Islam mensyaratkan agar selalu beraktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Allah, tidak menzalimi orang lain, dan bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi semua manusia. Dan ada juga menurut pendapat Abdullah Thorik, terdapat juga beberapa karakteristik ekonomi Islam, yaitu yang pertama, sumber dari ilahiyah, yaitu sumber awal ekonomi Islam merupakan bagian dari muamalah, berbeda dengan sumber sistem ekonomi lainnya karena merupakan peraturan dari Allah. Ekonomi Islam dihasilkan dari agama Allah dan meningkatkan semua manusia tanpa terkecuali. Yang kedua, unsur pertengahan dan pertimbangan. Ekonomi Islam memadukan kepentingan pribadi dan kemaslahatan masyarakat dalam bentuk perimbangan. Ekonomi Islam berposisi di antara aliran individu yang melihat bahwa hak pemilikan individu tersebut absolut dan tidak boleh diinterpretasi oleh siapapun. Dan masuk ke pembahasan kedua atau B, yaitu prinsip dan tujuan ekonomi Islam. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tauhid. Prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia hanyalah diberi amanah untuk memiliki, mengelola dan memanfaatkannya untuk sementara. Yaitu yang kedua, akhlak. Prinsip ini merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat utama yang dimiliki oleh Nabi dan Rasulnya dalam seluruh kegiatan ekonomi. Yang ketiga yaitu keseimbangan, merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkatan ekonomi seorang manusia. Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan, serta tidak bakil dan tidak pula kikir. Tujuan ekonomi Islam yaitu bertujuan untuk tuntunan utama kehidupan manusia, yakni menggapai kebahagiaan. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhi kebutuhan yang bersifat material seperti sandang, rumah, dan kekayaan lainnya. Terpenuhinya kebutuhan material ini yang disebut dengan kesejahteraan. Masuk ke yang C, nilai-nilai Islam dalam ekonomi Islam. Ada beberapa nilai-nilai Islam yang dapat diaplikasikan dalam ekonomi, antara lain yaitu keadilan. Keadilan merupakan salah satu nilai yang sangat penting dalam Islam yang berperan penting dalam bidang ekonomi. Dalam konteks ekonomi, keadilan mengacu pada distribusi yang adil dari sumber daya individu, kelompok, dan masyarakat. Yang kedua, keseimbangan. Keseimbangan juga menjadi nilai yang sangat penting dalam ekonomi Islam. Islam mengajarkan bahwa kehidupan manusia harus dijalani dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam konteks ekonomi, keseimbangan mengacu pada penggunaan sumber daya yang seimbang, kebutuhan saat ini, dan mempertahankan sumber daya untuk kepentingan masa depan. Yang ketiga yaitu kerjasama. Kerjasama juga menjadi nilai yang penting dalam ekonomi Islam. Dalam konteks ekonomi, kerjasama mengacu pada kolaborasi antara individu dan kelompok dalam masyarakat untuk mencapai tujuan ekonomi yang saling menguntungkan. Islam mengajarkan kepentingan kerjasama dalam berbagai transaksi ekonomi seperti dalam perdagangan dan investasi. Yang keempat yaitu kepercayaan. Kepercayaan juga menjadi nilai yang penting dalam ekonomi Islam. Dalam konteks ekonomi, kepercayaan mengacu pada tanggung jawab individu atau kelompok untuk menjaga dan memelihara aset atau sumber daya ekonomi yang dipercayakan kepada mereka. Yang terakhir yaitu kemandirian.
Kemandirian juga menjadi nilai yang sangat penting dalam ekonomi Islam. Dalam konteks ekonomi, kemandirian mengacu kepada kemampuan individu atau kelompok untuk menghasilkan dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri, tanpa bergantung kepada pihak lain. Ekonomi Islam menekankan kepentingan kemandirian dalam berbagai transaksi ekonomi seperti dalam perdagangan dan investasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.